Kita punya ribuan teman di media sosial, tapi kenapa setiap malam datang rasanya kosong? Rasanya seperti ada yang hilang, tapi kita nggak tahu apa. Ramadan bukan cuma tentang menahan lapar, tapi tentang menghadapi ruang kosong yang selama ini kita hindari. Hari ini kita bicara tentang sesuatu hal yang sering kita tutupi dengan kesibukan. Ruang kosong dalam diri. Ngomong-ngomong tentang ruang kosong nih, saya tuh sering banget ngerasa kayak udah mencari kesibukan ya. Itu tuh tetap aja ngerasa kosong gitu. Misalkan di keramaian juga banyak teman-teman, tapi rasanya kok kayak ada yang kosong ya dalam diri saya. Gak duwe pacar weh. Nah, kayaknya itu juga termasuk ya. Pokoknya rasanya kosong aja padahal nggak lagi ada masalah. Kok bisa gitu ya? Kita tuh diciptakan tuh sebenarnya dalam dua sisi. Nah, kita memahami hakikat ramai karena di dalam diri kita ada sesuatu yang dinamakan sepi. Kita merasakan rasa sepi itu sendiri karena pada dasarnya kita hadir juga karena adanya keramaian. Nah, kalau di dalam falsafah yang mungkin ini kita dapati dari ilmu kebudayaan ya. Nah, ini tentang isi adalah kosong dan kosong adalah isi. Kita berpikirnya bukan kosong dan isi, tapi lebih pada yang kosong kita katakan sepi, yang isi kita katakan rame. Dan gini kita terjebak pada suatu keadaan antara keadaan yang hakiki, yang semestinya ada, dan keadaan yang seharusnya kita ciptakan. Berarti di sini itu sepi bukan kemudian jadi musibah ya Pak? Bukan, seharusnya sepi itu bukan menjadi musibah selama kita itu tidak terjebak pada keramaian itu sendiri. Kalau yang siapa namamu cantik? Mita. Nah, kalau yang Mita rasakan tadi kan karena dia tuh tergantung pada dalam tanda kutip keramaian yang artinya dalam suka, dalam senang, banyak teman, banyak hubungan dan sebagainya. Nah, ketika mereka berangsur-angsur meninggalkan, bukan meninggalkan itu karena benci, karena apa, tapi karena mereka ada aktivitas lain. Sementara kamu tidak ikut dalam irama kehidupan, maka kamu akan merasa sendiri. Padahal kamu di tengah keramaian itu sendiri. Nah, itu yang memang ada. Dan kalau kita kaitkan dengan tadi disampaikan oleh Gus. Ojo Gus arek, aku ya sungkan lek ngene Gus barang. Ropik ngono. Oh, gitu ya, Mas Ropik ini tadi tentang Ramadan. Ramadan itu kita adalah masuk pada ranah sepi itu sendiri. Masuk pada ranah sepi, sunyo. Makanya kalau dari bahasa Arab dinamakan siam. Tetapi kalau dalam bahasa Jawa itu kan puasa atau poso yang dari tembung dari kata upawasa. Jadi kita melakukan kesengajaan agar kita itu tidak bingung ketika masuk pada ranah sepi yang memang datangnya itu tiba-tiba gitu. Datangnya tiba-tiba banget gitu loh. Ketika kamu udah punya pacar belum? Belum. Cari dong. Mau dicariin. Nah, ketika kamu ini yang sudah pacaran tiba-tiba kemudian ada semacam gap. Nah, nggak omong-omongan, nggak apa lek bahasane arek saiki iki apa ya? Silent treatment. Nah, silent treatment. Nanti di situ kita sepi. Sehingga kita mencari pelampiasan ramai itu sendiri lah. Sebenarnya ketika kita masuk pada ranah sepi yang dalam hakikat puasanya itu kita sedang ditarik ke belakang seperti busur. Ditarik ke belakang, kemudian akan dilempar pada titik bidik, titik tujuan awal itu kemana. Dan ini kita harus memang sepi. Nah, sepi ini kita bahasakan pada seperti susu ini udah tercampur. Ada madu, ada susu, ada jahe. Nah, disebut MG. Telurnya kurang. Oh iya, ada telurnya juga ya. Cuman di sini telurnya nggak bulat gitu. Nah, ini kemudian kita murnikan gitu loh. Kita murnikan menjadi susu. Karena yang rasanya itu pas itu ketika kita bilang susu murni, air murni. Nah, terus minum kopi murni. Nah, sepi itu adalah kemurnian kita. Nah, kemurnian itu apa sih? Kalau kita yang mudah aja, kita itu awalnya dari kemurnian tidak tahu apa-apa. Kenapa kita tuh mencari tahu?
karena di situ ada pengetahuan. Nek Wah. cara Islam itu balik ning fitrah. Yang itu kemudian membuat hidup kita kalau dalam kehidupan itu berasa berwarna. Nah, kita berarti mencari warna. Padahal hakikat hidup kita sudah didatangkan, itu sudah disediakan warna. Kita itu sebenarnya dengan menggunakan perangkat HP ini, kita itu sedang berada di dalam ruang yang tak terbatas, tapi sebenarnya kita itu dipersempit. Area Kita- lingkup kita iya, itu dipersempit. dipersempit. Ya ning kotak kuwi Di mau. kota ini. Kemudian kita itu merasa banyak teman dan sebagainya. Di medsos ya. Ono sing toko ini bahkan di luar negara dan sebagainya, atau mungkin sedang berpesawat ke luar planet pun sekarang bisa dihubungi. Kita di dalam keluasan, tetapi kita tidak punya keleluasaan. Inilah yang terjadi. Ini kamu kalau nggak punya kuota ya percuma boyong-oyong loh. Jadi kita Iya, tergantung benar, Pak. pada sesuatu. Dan sebenarnya sepi dan rame ini sebenarnya kita itu adalah sedang berada pada titik ketergantungan rasa. Makanya Ramadan ini menjadi suatu keberkahan. Karena kita akan kembali melatih sendiri. Karena puasa itu bukan soal lapar dan dahaga, tetapi puasa sebenarnya itu adalah tentang keinginan. Yang bahasa globalnya disebut nafsu. Tentang kita termasuk nafsu utek-utek HP. HP. Ngengkek nafsu lah Pak ceritanya. Iya, ngendak, ngempet Oh. ya. Karena nafsu itu tidak boleh dimatikan. Kalau nafsu dimatikan ya jiwa kita mati. Karena yang berakibat dari nafsu itu kan hawanya. Sehingga ada bahasa ngempet hardani nafsu atau ngendak hawa nafsu itu. Jadi kalau nggak ada hawanya, nah karena nafsu itu dasarnya dari jiwa, Ya. soul. Kalau tanpa jiwa kita tidak hidup, tergantung gitu. Nah kita kembali kepada itu. Kalau nggak ada yang kita jiwai, nggak menemukan yang kita jiwai, kita ya sepi. Tapi lek soro kejiwaan ya Pak. Ya. Ngomong masalah kejiwaan. Wong ngerasa kosong iki sebabnya apa ya kira-kira? Yang jelas, Kebiasaannya dia. Padahal lek ndelok, lek disawang ya enak-enak ae koyo areke api-api ae maksudnya. Dalam kondisi baik-baik saja. Iya. Tapi secara psikologi kosong. Nah, kenapa harus kosong? Nah, pertanyaan di balik itu. lah kira-kira kena opo ngono kuwi? Nah, karena kita terlanjur tergantung pada sesuatu yang namanya rame. Oh. Terlalu bergantung. Terlalu bergantung pada sesuatu yang namanya rame lah. Rame ini global. Bukan hanya ruame gemerah, ruame pitik sapa ruame bengkolang bukan itu. Tapi rame ini secara hubungan psikologinya. Termasuk juga rame di sini. Nah, rame di sini dan kita kalau kehilangan salah satu kontak, kita kemudian timbul rasa penasaran. Ya toh? Opo arek ini, opo salahku? Atau kita yang menjauh. Anjane arek iko ngene. Itu strategi pria tarik ulur wanita itu. Bisa jadi. Ini secara kehidupan. No, kok tarik ulur layangan lah. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi di sini yang kita tarik karena kita itu sedang kalau bahasa agamanya 17 Ramadan itu kan ada sesuatu yang datang yang memerintahkan kita untuk membaca. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Kholaq. Iki rada kiai didik aku ya. Iya, aku ya. Nah ya gitu loh. Titik. Titik aja enggak usah kakek. Karena kalau akehnya nanti pelanggarannya juga terlalu besar, tanggung jawabnya juga terlalu besar. Nah, kita baca. Kamu kehilangan kontak. Kalian kehilangan kontak bingung enggak? Bingung. Kok bingung mencari masalahnya apa? Tiba-tiba kok aku diblokir dan sebagainya. Ini kan berpikir. Terus kenapa? Nah ini tentang rame tadi ya, tentang sepi. Ketika kamu sepi dari energi ilahiyah, dari energi ketuhanan, kamu kok enggak bingung gitu loh. Jadi bukan masalah yang dibingungkan sepi rame, tapi kepada pemicu pada diri kita. Nah, apa sih Gusti Allah itu kok medit nang aku? Nah, mungkin kalau dalam bahasa agamanya kamu kurang bersedekah, kamu kurang berdamai. Gitu. Nah, sehingga memberi dan menerima take and give-nya itu tadi enggak ketemu. Kamu enggak bisa merasakan hakikat rame tanpa kamu merasakan membangun sepi pada dirimu. Kalau yang kamu maksud tadi kan kesepian. Malah tadi ada dua kata kalau digabung tuh yang satu katanya ngah, yang satu katanya ngoh. Enggak digabung jadi wong ngandat. Ngoh. Tadi yang gini gue tak pahami. Sepi gue sak bener ya duduk musibah. Bukan, anugerah.
tapi sak bener iku koyo alarm. Iya, Alarm buat diri kita sendiri. bisa jadi. Cara ngomong lek teko penjelasannya sampean balik neng fitrah mau. Betul. Alarm untuk kembali kepada kedekatan kita kepada Tuhan. Tuhan. Mm-mm. Kan selama ini kita sibuk kan ambek manusia. Dengan Cara ngomong dunianya. dengan kesepian itu setidaknya bisa kembali ke ranah ketuhanan. lah. Makanya sebenarnya kalau dipikir musibah atau anugerah itu sebenarnya kan kembali pada mindset kita yang sadar. Ditambahi loh ya, bukan mindset umum, tapi mindset kita yang sedang menuju sadar. Oh iya ya apa? Oh ya arek iki kok muring-muring. Oh aku keliru ngomong. Oh aku keliru ndek kene. Yang dipahami kelirunya sendiri. Cuman karena kita itu wegah, keras sepi dan sebagainya, akhirnya meramaikan diri sendiri dengan bentuk fitnah. Arek iki anjene ngene-ngene ngedohi aku, kancane dijak cek rame. Nah, ya toh? Loh, berarti melakukan dia melakukan. Iya. Hanya untuk meramaikan Oke. diri loh ya. Bukan keramaian, kamu menciptakan keramaian diri. Padahal ketika sepi sebenarnya kita itu harus tafakur. Oh, bahwa tafakur itu Apa kalau dari tafakur? kebudayaan. Mengingat Berpikir itu. Tafakur dalam bahasa Indonesianya apa? Berpikir. meditasi. Berpikir. Mungkin meditasi dengan menghadirkan kesadaran itu lagi. Lebih pada kontemplasinya, Oke. berenungnya. Merenung. perenung. Nah, Merenungkan. berenungnya. Iya. Nah, lebih pada titik kontemplasinya sebelum masuk ke ranah meditasi. Oh, Karena kita sebelum masuk ke ranah meditasi, kita harus kontemplasi diri. iya. Nah, kalau kita itu dalam bahasa agama, nah kita tuh harus tafakur dulu, berpikir dulu untuk menemukan apa. Nah, kita berpikir iki ndak iso di tempat rame. PT mbok cantap kok. Anake kadang itu tak sentak kok. Karena kita sedang berpikir. Jadi sepi ini jangan dilihat menjadi semacam musibah. Nah, ini kalau dari sisi pergaulannya ya memang musibah sekali karena kita itu yo di zaman yang keterbukaan yang seperti ini, Ah, ya kita itu ya iku mau akan timbul dua bahasa, dua kata kalau digabung ku elek banget gitu. Wah, rek kok ngah-ngoh. iya wis Pak. Jadi iso tak pahami ya. Nah, Mita mungkin iso pahami ora Mit? Bisa. Mungkin kalau aku Kalau sepi itu bukan musibah Bukan. sekali Betul. lagi alarm untuk kita, pengingat untuk kita kembali kepada fitrahnya. fitrah kita. Istilahnya yo ibadah, eling ning pangeran betul. Ya. Nah, yang menjadi sumber sejati heeh. diri kita sendiri. Lek cara Islam itu ning surat Al-Hadid lek gak salah. Surat Al-Hadid ayat 4 mengatakan dia selalu berada di sekeliling hambanya atau dia selalu bersama dengan hambanya. Bahasanya itu lebih pada meliputi Iya. hambanya. Nah, kalau kamu bilang tadi tentang tarik ulur, Nah, ini ilmunya. Nah, kalau kita mau ikut ilmunya di layangan. layangan Pak. Layangan, bukan narik perempuan tadi. Layangan. Lah sopo aku Dia yang akan ngomong. diambati, ditarik ketika angin ini sepi, wis gak oleh angin. Ah, Soalnya lek gak diambati, ndang diambati layangan iki nangsang, ah, utawa lek gak di jupuk kancane karena turun. Kemudian yang kedua, kita sudah capek, tidak dibutuhkan. Nah, ketika kita sudah capek menghadapi kenyataan kehidupan, kita merasakan ditinggalkan oleh angin kehidupan, sentuhan-sentuhan ilahiyah, maka kita harus menarik diri masuk, pada hakiki kemanusiaannya itu. masuk. Saya kan Ramadan toh. Mm-mm. Ya. Nah, Ramadan kan cenderungannya poso. Lek poso kan luwe ya. Nah, lek luwe yo mangan. Tapi ono luwe sijine neh iki. Sing terus terang aku ya rada bertanya-tanya ya. Luwe saat kita kehilangan arah. Nah, Lah lek cara berpikirku ya, berarti luwe ku ono macam loro. Luwe secara jasmani, ambek luwe secara rohani. Pernah ngalami ngono ora? nggih, pernah ngalamin kayak sebenarnya ini termasuk lapar ilmu atau lapar yang gak tahu ini arahnya kemana. Kayak kehilangan arah gitu. Butuh siraman. Nah, Ya. siraman rohani ini. Kita tuh diciptakan dalam dualisme produk. Ya apa dualisme produk iki? Produk Nah. Cina ambek produk Amerika Loh, ngono. itu kan banyak lah itu. Oh, mulai. iya. Dualisme produk. Yang satu, ini adalah produk alamiah, Heeh, berupa jasad. heeh. Yang satu adalah produk ilahiyah, Oh, berusaha masuk. yang diberikan nama ruh, Heeh, makanya ruhani. Yang satu produk alamiahnya itu bernama jasmani. Heeh. Nah, ini ragawi, sistem ragawi, makanannya juga ada. Menunya Oh. macam-macam. Soto. Soto, Rawon. rawon,
rujak. Terus marono geprek, terus marono aku kepengin pramuka rujak geprek, misalkan soto rawon dan sebagainya. Ini kan kita sudah memahami menu apa sebenarnya yang kita butuhkan. Nah, racikannya sing piye. Sedangkan ketika kamu makan rujak saja, kamu tuh milih gitu loh. Ya. Ono rujak iko, rujak iki, rujak les gene makmin. Nah, makan soto juga gitu. Ono soto di Karangploso, ono soto dan sebagainya, sebenarnya hakikatnya soto. Nah, untuk makanan rohani itu sebenarnya apa sih? Nah, ranahnya satu, ilmu yang jelas. Sehingga ilmu ini kalau tidak kita temukan, lapar dari keduanya ini yang membuat kita itu kehilangan arah. Satu, kita berpikir ini enggak bisa kalau enggak warak. Ya toh? Kalau asupan otak ini ono oksigen, ono darah, yang darah itu kemudian membawa nutrisi-nutrisi, dan ini adalah produk dari makanan duniawi yang kemudian akan memicu sebentuk kecerdasan berpikir. Nah, dan untuk mendapatkan makanan rohani ini kemana? Kan gitu. Nek rujak jelas, mosok tuku rujak nang warung bengkel. Nanti golek STMJ nang uli. Salah alamat toh. Nah, ini harus tepat. Nah, ternyata dari sekian agama yang mencoba saya pelajari itu ranahnya adalah kembali kepada pembicaraan kita awal. Kita menyepi. Ya. Menyepi atau nenepi, minggir. Minggir artinya minggir dari keramaian. Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha, ini proses bertapanya juga panjang kali lebar kali tinggi. Nah, Rasulullah ini untuk mendapatkan ilham, mendapatkan asupan rohaninya harus kholwat ke gua Hira. Semuanya menepi, minggir dari keramaian. Dan makanannya itu apa? Kalau makanan ini berupa yang dalam bahasa konsumsi ya. Ini reno-reno. Lah kita itu juga harus konsumtif dengan asupan-asupan gizi rohani yang ini juga akan kita dapatkan dari sang empunya roh itu sendiri. Nah, kita tidak bisa itu kalau kita mengajukan masuk ke restoran rohani ini kalau tidak membuat diri kita itu sepi, membuat diri kita itu terhubung atau terkoneksi langsung dengan sang empunya roh ini, sang empunya hidup. Nah, menunya apa? Nah, ini yang tahu adalah kita sendiri. Aku kurang di bab opo. Yang saya butuhkan apa? Ini yang dibangun adalah kesadaran itu sendiri. Membangun kesadaran ini ya apa cara? Konsepnya ini kalau dalam wong Jawa itu duwe lagu sing jenenge semedi. Nah, semedi. Meditasi. Berkomunikasi yang diartinya kalau ora bengok-bengok ngono ya, walaupun kadang untuk melepaskan kesalahan kita kudu bengok. Ini sebenarnya yang kita lepas adalah energi untuk ditangkap mereka. Sehingga elemen-elemen semesta ini juga satu frekuensi dengan kita. Kemudian sing kok butuhnya ini sepi. Mereka juga akan menyepi, menciptakan suasana sepi, membuat kudu rene di mana tempat itu kita mendapatkan kenyamanan. Tapi kadang kala ngene lho, Pak. Wong lek rumangsa sepi, misalnya kayak Mita mau ya, moro-moro sepi. Itu kadang kala malah cari pelarian lah. Cari pelarian, ikut dengan cara nongkrong dengan cara belanja atau dengan cara apapun. Apa seperti itu menu-menu rohania kita itu? Apa bisa kayak begitu istilahnya menu rohania kita itu? Lek coro ngomongin sampean mau kan kita sendiri yang tahu. Menunya itu kita sendiri yang tahu, yang kita butuhkan. Nah, kita kembali lagi ya. Kita ngomong objektif aja. Ketika kita merasa sepi dalam titik kebingungan, kita akan mencari pelarian. Ini juga ada dua sisi. Pelarian mungkin negatif atau pelarianmu ini positif. Ya. Positif, dan ini tidak diketemukan mun sewu. Golek sing positif kudu nang wihara. Golek nang masjid ndak. Kadang-kadang kita masuk ke tempat ibadah malah bingung. Ya. Lapo. Golek opo dek ini nok film nah, misalkan. Kadang di tempat tertentu iktikaf Pak, lek cara ning masih iktikaf. Tapi sing bingung marbote. Betul. Kesuwen iktikaf ya dipateni lamun. Lho temenan ya. Ini golek opo? Mang nandi ae kancamu mulai ya. Nah, misalkan kita itu sedang belanja atau sedang nongkrong. Nah, ini sebenarnya kan di situ kita kembali menemukan jati diri bahwa yang saya butuhkan ini. Nah,
Ketika aku bingung sing tak butuhno iki omong-omongan. Setelah omong-omongan utek rada enteng, dan ketika utek rada enteng ini akan lebih baik ketika kita kembali ke rumah. Heeh. Ini kita gunakan untuk berkomunikasi dengan sang empunya kita. Berkomunikasi dengan hati kita. Nah, wong lek bercinta aja lo ngerakit kalimat ku dengar suara nurani. Oh, loh. iya. Ya, Berarti Iya. curhat ke temen itu penting nggih. penting, Bisa memunculkan kesadaran sendiri. penting karena kita akan menemukan sesuatu di sana. Tapi ngene, Pak. Ya, Aku Pak. pernah yo curhat iku. Heeh. Ngedabrus gak karu-karuan ya. Marung dikeki saran Mm-mm. ngalor ngidul, tapi yo gak tahu tak gawe. Nah, karena memang di situ yang dibutuhkan adalah pelampiasan saja. Oh. Kamu membutuhkan pelampiasan Ah, untuk iya. ngomong. Paling Oh, enggak nggih. unek-unek iki tersampaikan. Kamu tidak butuh mendapatkan saran, Heeh. tapi kamu butuh hanya untuk menyurahkan. Kamu nggak butuh isi, tapi butuh nyuntek, menumpahkan ya, Heeh. menumpahkan sesuatu. Ini sebenarnya kan kita ini ingin mengosongkan sesuatu Iya. ketika tertumpah. Karena apa? Karena sesuatu yang layak atau berhak diisi adalah sesuatu yang kosong. Kosong. Setelah ini kosong, ini kamu akan mendapat isi. Nah, ini kemudian kita perlu kalau dalam ranah agama, santapan rohaninya adalah ngaji, Moco Tipitaka dan sebagainya. Ini rohani secara agama. Tapi ada rohani yang secara teologi, secara ketuhanan, sehingga kita tuh berkomunikasi dengan Tuhan ini tanpa maklar. Ini pengalaman saja ketika kita berada pada titik puncak kehidupan, kebingungan. Ini ae. Iso kok praktekno. Ketika kita sepi dari ranah bukan jasmani dan rohani, tapi kedua ini bisa mempengaruhi jasmani dan rohani. Sepi dompet. Iya. Ya, Iya. ini mempengaruhi Tenan. keduanya. Tenan. Utek bingung weteng luwe ngah-ngoh. Bahaya. Balik-balik ngah-ngoh ae lakone. Lah yo. Ini ketika kita bersandar, alah wis mbuh Iya wis. ya. Enteng. Ini siji enteng, kemudian kita itu akan mendapatkan rezeki yang tidak dinyana Sangka-sangka. disangka-sangka. Ketika kita melepaskan sepi dari aku pribadi, kita akan didominasi atau diisi oleh aku yang sebenarnya tadi. Secara apa? Apa Tuhan hadir? Enggak. Tuhan ini dalam bahasanya tadi meliputi semuanya. Di dindi ini wajah tu wajah iya. Ya, itu sudah jelas sekali. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana walaupun tidak kemana mana. Lek jarine wong Jawa ora etan, ora kulon, ora lor, ora kidul, ora isor, ora dhuwur, ora lanang, ora wedok, tapi ono ndek sak kabeh. Ini akan datang karena lekat. Selama akumu ini masih mendominasi, ini adalah yang terjadi adalah sepi yang menyiksa. Aku kurang apa sih nang pacarku? Nah, kon kurang ajar kon niku. Kurang ajar baru tak tinggal kon ini lama kurang ajar misalkan gitu. Kadang gak nyadar gitu ya. Nah iya. Gak nyadar. Lek awak dhewe dikon pekal lek ngono gak. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan sesuatu. Sesuatu yang dipaksakan maka tidak akan kita dapatkan. Tetapi kalau sesuatu ini berserah, maka akan kita bukan dapatkan loh ya, akan kita temukan. Beda mendapatkan dan menemukan. Nah, kalau kita kepingin oleh mesti golek. Tapi kalau kita nemu lo, mlaku-mlaku moro nemu. Senenge tenan, gak duwe duit nemu duit 200 300 ngono. Ya seneng banget. Seneng banget. Nah, itu kira-kira. Makanya di sini kita harus tahu menu rohani kita, apa yang kita butuhkan, kekurangan kita di dan kemana. Nah, globalnya ditarik kemana? Ini kalau dalam ditarik lagi ke bulan puasa, ini adalah ya, kita masuk pada ranah kesadaran keimanan, ke arah sidro imani. Iya bener, Pak. Kan lek cara saiki ku akeh wong poso cuman ngrasakno luwe Nah, ambek ngelak tok. betul. Ya, pada dasarnya poso itu kan nggak ngajari luwe ambek ngelak tok, tapi salah sijine adalah mengkosongkan diri Mengkosongkan untuk diri. kembali ke ranah ketuhanan Betul, iya. tadi. Ini ngomong-ngomong, saya kan sebagai Gen Z nih. Kenapa sih kadang itu kalau ngerasa kosong buka sosial media terus cari konten-konten tuh yang ngevalidasi perasaan gitu. Kenapa kok gitu? Sebenarnya itu sesuatu yang normal sih. Normal. Normal. Saya Karena kira abnormal. enggak, itu normal aja. Aku Normal. kadang iya, Pak. Heeh. Aku iki. Jadi lek wong Jawa itu awake dhewe iku butuh selimuran. Oh nggih. Nah, butuh Selimur. selimuran. Makanya tadi kan saya bilang ada dua hal yang harus kita benar-benar bisa memilih. Selimuran sing negatif atau selimuran sing positif. Positif. Karena kedua-duanya ini adalah tuayan kita nanti.
ketika kita melakukan hal yang negatif, kita akan menuai hal yang negatif. Ketika mencari pada sisi yang positif, maka kita akan menuai hal yang positif. Sebenarnya bukan sesuatu yang salah, tapi itu normal juga gitu. Karena jiwa kita juga membutuhkan. Tapi kadang itu kalau udah cari konten yang valid, terus rasanya kayak meromantisasi kesedihan, akhirnya nggak selesai-selesai gitu sedihnya. Betul. Nah itu gimana cara biar nggak sampai kayak Sifatnya gitu? sementara gitu Pak. Yang itu kan sebenarnya kamu itu terjebak. Oke. Kamu masuk pada sesuatu yang kamu sebenarnya nggak kamu inginkan itu. Iya. Kamu tuh hanya karena sifatnya selimuran. Nah, ketika kamu menemukan, kemudian yang lebih parah itu kemudian terbawa. Ini yang kemudian tidak akan membawa kita kepada hal yang lebih baik. Ini kita nggak bicara benar dan salah dulu ya. Padahal yang lebih baik. Tetapi di situ karena kamu itu butuh selimuran, yang tadi butuh asupan, butuh menu yang kebetulan menu itu kamu dimakan, didapatkan dan kamu makan, maka risikonya aku lagi makan pedas nggak enak, tapi pedas itu kemudian merusak pencernaan dan sebagainya. Ini jangka panjangnya yang kemudian kalau sisinya negatif ini yang kemudian tidak baik untuk kita. Ya memang itu yang terjadi. Pengalaman saya sendiri juga gitu. Misalkan maaf ini pengalaman buruk ya. Pengalaman buruk yang kemudian kita terjebak kepada kenikmatan sesaat tapi kemudian mengikat. Ya. Ketika kita susah, kita sedih pada titik tertentu, nah kita kemudian mencari pelampiasan. Kita ke kafe atau nongkrong, ke nightclub dan sebagainya, atau ngelompok-ngelompok ambil konco-konco urunan. Ini akhirnya menjadi kebiasaan loh. Lah iya Pak, kok itu masih tetap diulang-ulang, padahal secara tidak langsung sebenarnya awak dhewe sadar loh. Aku gak oleh apa-apa kok gini. Gak oleh apa-apa itu secara rohani. Nah, tapi secara jasmani dia mendapatkan mikir tegas, kadang langsung guyu-guyu dan sebagainya, itu kepuasan jasmani. Tapi untuk kekenyangan ya, warga rohani ini tidak kita dapat. Karena memang ranahnya ini beda. Gitu loh. Ini yang tidak kita ada, walaupun toh kita pada saat ngopi dan sebagainya kita ngomong tentang rohani. Ini yang masuk hanya persentasenya hanya sekian persen. Tapi yang sekian persen yang lebih banyak hahihinya. Ya toh? Guyon-guyon mari ngono koncone mulih, awake dhewe mulih, di omah tengor-tengor neh. Betul. Itu yang terjadi toh. Saya juga ngerasain kayak gitu, kayak habis dari luar seneng-seneng banget terus pulang kok sepi lagi ya. Nah, itu makanya, nah di dalam keyakinanmu ini diajarkan keterlepasan pada kemelekatan duniawi. Karena sifatnya sementara, yaitu dunia sementara. Tidak mau berdamai dengan keheningan lah boleh aku berpikir kayak ngono sih. Bukan. Istilahnya apa ya? Ya kita habis rame-rame tadi ya istilahnya. Mari rame-rame terus mari ngono mulai kayak sing dikatakan Mita, mari ngono hening maneh. Karena kita mungkin belum berdamai dengan keheningan itu tadi. Barangkali bahasanya bukan berdamai dengan keheningan, tapi justru berdamai dengan diri kita sendiri. Bukan berdamai diri. Kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, menemukan titik kesadaran. Kalau dalam bahasanya itu pada titik sidronya. Nah, apalagi kalau masuk pada kesadaran mutlak, sidratul muntaha, kita akan ketemu. Aku nggak usah bergantung pada sopo-sopo, bergantung karo sing gawe aku. Apapun itu namanya, bahasanya ngarani Tuhan jenenge apa, karena Tuhan itu bukan nama, Tuhan itu bukan huruf, tapi Tuhan itu adalah sebentuk energi, sebentuk rasa yang melingkupi diri kita, maka kita temukan. Yuk sakit, karena memang diri kita terbiasa pada sesuatu yang senang menurut kita loh ya. Nah, lek gang ini aku gak enak. Legang ini aku nggak seneng, legang ini itu bukan kemauan saya. Ini namanya memaksakan dengan gaya akuku. Sementara di situ ada dualisme aku antara akumu dan aku pacarmu. Ini yang harus kita sinkronkan. Demikian juga dengan kehidupan. Lek sinkron enak. Sinkronkan akumu dengan akunya Tuhan. Ketemu. Sehingga menjadi apa? Kami. Nah, sehingga menyelesaikan masalah dan sebagainya. Ini sebenarnya dari secara rohani sudah dibatasi. Kalau kita bingung, aku meni kudu yo apa, aku iso meni iso mangan, bahasane itu loh kita sudah tidak percaya sama Tuhan. Alah tak lakoni urip. Makanya dalam kholwat, dalam tafakur, dalam kontemplasi, kita kembali kepada hakikat kemanusiaan kita. Bahwa kita itu diadakan karena tidak ada. Masalah juga demikian, sebenarnya tidak ada. Kalau tidak kita adakan, apalagi kalau masalah itu kita cari. Wong kok golek masalah.
Enak Hidup. golek Lek duit. cara Islam iku ono unen-unen ngene ning Al-Qur'an. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi Tenang. tenang. Ingat tok lho iku. Ya, eling tok ya. Nah, eling tok, belum kita ingat terus marani. Heeh. Nah, kelemahan kita juga di situ. Begitu kita ingat tenang, emoh marani. Tidak mau mendatangi. Begitu datang kadang-kadang wis luwe ayem roh omahe tenang, gak gelem mengetuk pintu. Mengetuk pintu gak dibuka-buka, no kita kadang putus asa ngale, boleh omaliane lah. Ini yang keliruannya di situ. Yang harus kita bangun adalah membangkitkan energi positif Kita. kita, sehingga secara otomatis yang negatif akan tertolak. Membangun energi positif itu juga diawali dengan kesadaran. Iya. Nah, Kamu sadar nggak Ren, golek misalnya mode pakaian, sadar. sadar kan? Aku Ya. pantasku nggak iki loh. Ya, Nah, kenapa kamu tidak mencari kepantasan rohanimu? itu. Yes, berarti kuncinya itu kita itu tidak takut sepi, cuman takut mendengar diri kita sendiri. Betul. Berarti Ramadan ini bagian dari momentum kita ya. Momentum untuk kembali kepada fitrah kita, mengingat sejatinya diri kita bahwa kita itu diciptakan untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang baik, khususnya terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan kita. Ngono.